Baik, perkenalkan, saya Zuria Ramadhani sebagai pembicara pertama akan membacakan tentang bab 10, masa lanjut usia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menetapkan usia 60 ke atas sebagai definisi lanjut usia di Indonesia, dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Umur harapan hidup penduduk meningkat, menyebabkan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia. Hafiggers mengemukakan bahwa ada tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan pada masa lanjut usia, seperti menyesuaikan diri dari penurunan fisik dan kesehatan, pensiun, kematian, pasangan hidup, serta memainkan peran sosial yang fleksibel. Ilmu gerontologi dan geriatri hadir untuk memahami dan mengatasi berbagai aspek penuaan dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, dan psikologis. Delia Nursipa akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kondisi fisik. Lanjut usia adalah proses alami yang tak terhindarkan dengan 3 fase biologis, yaitu progresif, stabil, dan regresif. Fase regresif menandai kemunduran sel, mengakibatkan perubahan anatomis, fisiologis, dan biokimia yang mempengaruhi fungsi fisik. Proses ini bervariasi antar individu dan organ. Fisik menjadi lebih rentan terhadap penyakit, metabolisme berkurang, dan pemulihan dari keletihan memerlukan waktu lebih lama. Meski demikian, kemajuan medis memungkinkan lanjut usia tetap aktif dan sehat. Adanya penurunan dalam fungsi penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan, serta ketahanan terhadap rasa sakit. Gejala penuaan termasuk kulit kendur, keriput, rambut beruban, gigi tanggal, penurunan penglihatan dan pendengaran, kelelahan, gerakan lamban, dan timbunan lemak di perut dan pinggul. Saya Saida Rafifa akan melanjutkan materi selanjutnya. Menurunnya respon neurologis dapat mengakibatkan penurunan kemampuan belajar dan mengingat. Ada stereotip yang menyatakan bahwa kemampuan kognitif menurun seiring bertambahnya usia, tetapi hal ini perlu diuji kebenarannya. Fungsi fisik dan kognitif memengaruhi kondisi psikososial yang meliputi emosi dan kemampuan hidup mandiri. Olahraga dapat meningkatkan kondisi mental dan moral. Dengan bertambahnya usia, individu cenderung mengalami penurunan respons neurologis yang terjadi secara bertahap sepanjang hidup dan dapat memengaruhi penyelesaian tugas-tugas, terutama yang kompleks. Waktu reaksi bervariasi dalam kompleksitasnya, dan penurunan terlihat dengan umur, terutama pada tugas yang kompleks. Kemunduran kognitif saat menjadi tua mencakup kesulitan ingatan, orientasi umum, penurunan skor tes kecerdasan, dan kesulitan menerima ide baru. Perkenalkan, saya Sasa Biladara Cahya Putri sebagai pemateri keempat, yaitu bagian pekerja dan masa pensiun. Bekerja merupakan bagian fundamental kehidupan bagi hampir semua orang dewasa, baik pria maupun wanita, yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Suatu kenyataan bahwa dirinya mampu mendapatkan penghasilan menunjukkan bahwa dirinya merupakan manusia yang berguna dan bukan menjadi beban bagi orang lain. Masa bekerja bagi seseorang terkait dengan umur. Di berbagai lembaga pemerintah atau swasta, ada aturan yang mengatur seseorang, pegawai atau karyawan harus berhenti dari pekerjaannya yang disebut dengan purna tugas atau pensiun. Yang menarik adalah bahwa banyak lanjut usia yang masih ingin tetap aktif bekerja. Jika mungkin ingin menunda masa pensiun, keinginan untuk 190 tetap mandiri dan bukan menjadi beban orang lain, bahkan orang lain itu anak cucunya sendiri, mendorong lanjut usia untuk tetap bekerja. Saya Nurbaiti, saya pembicara berikutnya. Perkembangan sosial emosional. Yang pertama, teori sosial lanjut usia. Teori disengagement menyatakan bahwa dengan bertambahnya usia, interaksi sosial, fisik, dan emosional cenderung berkurang karena penurunan kemampuan fisik dan mental, serta kebutuhan masyarakat akan generasi yang lebih muda. Teori activity, sebaliknya, menyatakan bahwa semakin tua seseorang, semakin aktif dalam menjaga hubungan sosial, fisik, dan emosional, dengan kepuasan hidup yang tergantung pada keterlibatan dalam berbagai kegiatan. Yang kedua, stereotip lanjut usia. Stereotip negatif tentang lanjut usia terjadi di beberapa negara barat, seperti di Amerika Serikat, yang mengaruhi eksistensi lanjut usia secara merugikan. Lalu yang ketiga, keluarga dan hubungan sosial.
Perubahan dalam pola kehidupan keluarga terjadi seiring bertambahnya usia, termasuk pensiun dan kematian pasangan, yang menuntut penyesuaian. Dukungan emosional dan dalam keluarga berpengaruh terhadap kebahagiaan. Sementara, hubungan sosial cenderung berkurang dengan bertambahnya usia. Tetapi, kontak sosial dengan teman sebaya memiliki dampak positif. Ya, perkenalkan, nama saya Salwa Dia Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian pada usia bisa mengalami berbagai dinamika. Beberapa orang mengalami kestabilan atau bahkan pertumbuhan dalam kepribadian mereka sepanjang hidup. Sementara yang lain mungkin mengalami penurunan atau perubahan yang signifikan. Konsep ini dapat digambarkan dalam dua dimensi, yaitu continuity atau discontinuity dan stability atau instability. Continuity merupakan hubungan yang berkelanjutan antara kepribadian seseorang dari waktu ke waktu. Misalnya jika seseorang dapat dipercaya pada usia 20 tahun dan tetap dipercaya pada usia 40 tahun. Ini menunjukkan continuity. Stability mengacu pada tingkat ketahanan atau konsistenan kepribadian seseorang dalam satu dimensi tertentu sepanjang waktu. Contohnya, jika seseorang tetap lebih percaya diri daripada orang lain dalam berbagai fase kehidupannya, ini menunjukkan stability. 저 건물을 찾으러